Minasan konnichiwa, Piki desu. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan atau sharing apa sih enak nggak enaknya kerja kaigo di Jepang menggunakan visa Tokutei no atau visa pekerja sebagai newcomers. Dan disclaimer dulu ya teman-teman, di video kali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang atau sedang belajar bahasa Jepang dan pengen kerja kaigo, mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman gimana sih kerjaan di kaigo, apa sih enak gak enaknya gitu. Mungkin video ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman yang ingin kerja di Jepang sebagai kaigo. Oke, ini saya sambil lihat laptop soalnya takut lupa juga ini, soalnya baru pertama bikin video juga kan. Dan oke, let's go. Ikimashou. Oke, yang pertama kita bahas dari nggak enaknya dulu ya. Apa sih nggak enaknya kerja? Apa sih nggak enaknya kerja kaigo di Jepang? Yang pertama, level bahasanya susah. Kenapa saya bilang susah? Karena sebagai newcomers menggunakan visa pekerja atau visa Tokutei no, itu kerja di kaigo menurutku susah ya. Susah beradaptasi gitu. Karena apa ya? Karena kerjaan kaigo itu kerjaan yang membutuhkan skill kaiwa yang bagus atau skill bahasa yang bagus gitu. Sedangkan dengan kita bermodal SSW kita bermodal JFT N4 atau N4 itu menurutku masih kurang aja gitu. Dan untuk adaptasi di sini tuh masih susah gitu. Itu menurutku sih. Entah teman-teman yang lebih jago mungkin nggak ngerasain sih. Cuman kalau aku sendiri ngerasa kesusahan, apalagi 3 bulan pertama gitu di kerjaan kaigo gitu. Menurutku bahasa itu susah. Apa yang dimaksud pasien, apa yang dimaksud rekan kerja, apa yang dimaksud atasan gitu, kita nangkepnya susah gitu. Dan itu sumpah ya, maksudnya baru datang gitu kan, seminggu kerja tuh rasa capek banget, kayak bener-bener bahasa tuh modal N4 tuh kurang gitu menurutku ya. Itu. Dan apesnya lagi ya, kalau kita bahasanya kurang itu apa yang dimaksud atasan, apa yang dimaksud pasien itu kita tuh nggak tahu gitu. Dan kalau kita nggak tahu itu bisa aja pasien tuh marah ke kita gitu kan, itu bisa aja gitu. Itu nggak enaknya sih. Oke, yang kedua, jorok, kotor, bau. Karena apa ya? Karena kerjaan kaigo itu nggak luput dari haisetsu kaijo atau bantuan untuk toilet, bantuan untuk omotsu kokang gitu, pato kokang gitu kan. Dan itu menurutku ya kotor gitu, bau gitu. Oh, yang kedua, jorok, kotor, bau. Ya karena apa ya? Karena kerjaan kaigo itu nggak luput dari haisetsu kaijo atau bantuan untuk toire kaijo gitu, bantuan ke toilet atau bantuan patok kokang, omotsu kokang gitu, maksudnya ganti popok gitu kan. Nah itu ya udah, itu makanan sehari-hari gitu. Jadi ya aku nggak nyaranin ya buat teman-teman yang jijian atau yang gampang muntah ngelihat hal-hal yang jijik gitu kan. Aku nggak nyaranin sih, soalnya itu bagian yang berat dari kerjaan kaigo. Oke. Yang ketiga, job desk-nya banyak. Nggak tahu ya ini termasuk nggak enaknya atau enggak, cuman menurutku job kaigo tuh job desk-nya tuh banyak gitu. Ya sepemikiranku ya, sebelum aku datang ke Jepang dulu kan, kayak kerjaan kaigo tuh paling cuman ganti popok, bantuin haisetsu doang gitu, bantuin toilet gitu doang kan. Ternyata enggak, ternyata kita masih
bantuin mandi, ternyata kita masih ngecek obat, kita masih bersihin Shopee, bersihin kantin gitu kan, nyapu, ngepel, kita masih yakin ngambil kak kuning patroli. Ntar kalau di Kaigo tuh ya ada yang namanya kayak rapat gitu, ada kensu juga gitu kan, kayak Jitsumusa Kensu atau Sunisha Kensu gitu, pokoknya kegiatan tuh ada gitu, banyak gitu, dan itu capek, kayak jobnya, tugasnya tuh banyak. Gak tahu ya ini termasuk nggak enaknya atau aku aja yang kurang bersyukur gitu, cuman menurutku job desknya banyak. Oke, yang keempat, menguras emosi. Ya karena apa? Karena kita Kaigo itu merawat para lansia, merawat Oba-chan, Oji-chan, Tachi, dan itu hal yang nggak gampang. Karena ya gimana ya, kalau udah lansia gitu kan, kayak perilakunya itu ada yang kayak anak kecil, ada lagi pasien yang nichiso gitu, maksudnya dia tuh udah lupa, dia udah nggak tahu apa-apa gitu kan, dia udah ke toilet, minta ke toilet lagi gitu kan. Itu menurutku menguras emosi ya, makanya aku nggak nyaranin teman-teman yang gampang emosian gitu, jangan deh kerja kayak gue, berat, harus ekstra sabar. Oke, yang ke 5, jam kerjanya nggak teratur. Ya karena apa? Karena kerjaan kayak gue tuh 24 jam gitu kan, jadi shiftnya tuh macam-macam gitu, ada yang masuk pagi kayak Hayabang gitu, ada yang masuk Niking jam 9, Sobang, Yaking gitu, masuk malam gitu, dan itu tuh jam kerjanya nggak teratur, terutama Yaking gitu kan. Yaking tuh kalau di tempatku ya itu panjang gitu jangka waktunya gitu. Kalau di punya aku ya itu berangkat dari jam setengah 5 sore sampai besoknya tuh jam 10 pagi, itu total 17 setengah. Itu total berapa jam tuh, pokoknya itulah, istirahatnya 1,5 jam, pokoknya total kerjanya aja tuh 16,5 jam. Udah itu bayangin aja lah, panjang men, berarti 19 jam ya gak sih? Ya itulah pokoknya jam kerjanya panjang kalau Yakin ya. Cuman ada sih di beberapa tempat itu kayak jam kerjanya dari jam malam sampai pagi doang ada, cuman kayaknya kebanyakan deh kalau kayak gue tuh Yakinnya tuh dari sore sampai besok pagi, jadi kerjanya hitungnya 2 hari, dan itu panjang gitu, ngantuk. Oke, yang kali ini kita bahas enaknya kerja Kaigo. Yang pertama, level bahasa kita meningkat. Karena apa ya? Karena kita mau nggak mau gitu, kita dipaksa berada di lingkungan yang kayak kaiwanya diperlukan banget gitu. Nggak kaiwa doang sih, kayak kita juga harus nulis kanji, nulis laporan gitu kan pakai bahasa Jepang juga kan. Dan itu bahasa Jepang tuh sangat diperlukan gitu. Jadi ya mau nggak mau bahasa kita tuh dipush dan bahasa Jepang kita semakin meningkat. Itu adalah enaknya kerja Kaigo. Makanya kalau orang-orang yang kerja di Kaigo misal baru 1-2 tahun gitu ya, menurutku ya, kalau misal kita maaf nih, kayak misal kita bandingin sama yang kerjaan di apa lah gitu, bandingin sendiri aja lah, itu menurutku kerjaan Kaigo tuh menjadi kerjaan yang bisa meningkatkan level bahasa kita. Mantap. Yang kedua, kerja di dalam ruangan. Ya gimana ya, ini menurutku enak juga sih, soalnya karena kita nggak bergantung kepada cuaca gitu, kita nggak tenki yoho ni yotte kankenai desu っていうか
Jadi misal salju dingin gitu kan, ya udah kita kerja di dalam ruangan. Misal natsu panas gitu, ya udah kita juga kerja di dalam ruangan gitu. Misal nih kita, maaf ya, kita bandingin sama kerjaan yang di konstruksi gitu, yang di luar gitu kan, cuaca juga ekstrim. Kalau natsuan juga panas ya panas banget, kalau fuyu kan juga dingin banget. Dan kaigo tuh cuaca tuh kangkina gitu. Mau natsu mau fuyu, kerjaku dalam ruangan gitu, kerjanya dalam ruangan gitu, dan itu enak sih menurutku. Yang ketiga, jenjang karirnya bagus. Kenapa bagus? Karena dengan bermodal kita kenapa bagus? Karena dengan bermodal ijazah SMA kita bisa meneruskan atau bisa memiliki kesempatan untuk residen permanen gitu kalau kita lulus ujian negara kaigo. Ntar visa kita dari Tokodegino itu bisa berubah jadi visa kaigo, dan itu bisa residen permanen gitu, maksudnya tak terbatas gitu, mau sampai kapan di Jepang gitu, mau buat nyari modal dulu buat di Indonesia juga bisa. Kalau misal Tokodegino kan 5 tahun kan, kalau misal kurang gitu, nah itu bisa ikut ujian negara. Cuman ada syaratnya ya, ini syarat singkatnya aja, maksudnya syaratnya tuh harus punya pengalaman kaigo di Jepang selama 3 tahun sama lulus Kenshu Shonisha Kenshu Shizumusha Kenshu maaf. Nah itu pokoknya itu, kalau udah itu bisa ikut ujian negara, bisa residen permanen tanpa harus kuliah dan segala macam. Itu enak sih. Oke, yang keempat, kalau yang di empat nih enak sih, banyak waktu luang, terutama kalau pas yaking atau kerja shift malam. Itu kayak kerjaan tuh jarang-jarang gitu ya, soalnya kita ngejagain pasien yang tidur gitu kan, ada juga yang nggak tidur gitu kan, ada. Nah tugas kita ya kayak korutayo gitu, kalau ada yang manggil melalui PC gitu kan, nah kita samperin, ada apa, toilet lah apa, paling kerjaan cuma mantau-mantau gitu. Dan itu menurutku enak gitu, soalnya kalau dibandingin ya kerja yang shift pagi siang gitu kan, pasti kerjaannya ada yang pas makan siang, pas makan malam gitu kan, pokoknya jam-jam makan tuh menurutku taiheng gitu. Jadi enaknya jam-jam tidur pasien, kerjaan kita dikit, nungguin orang tidur, mantap. Tapi nggak enaknya ngantuk sih, ini panjang gitu kan, nah kitanya tuh jadi ngantuk kalau nggak ada kerjaan. Cuman enak sih, bisa ngapain gitu, belajar, kalau belajar ya. Oke, yang ke-5, ini bonus sih, bisa colong-colong waktu buat sholat. Itu enak banget menurutku, karena di kerjaan kaigo tuh kayak emang kerja tim gitu kan, cuman kayak ditinggal 5 menit 10 menit tuh menurutku bisa gitu. Dan sebenarnya di mata orang Jepang tuh nggak baik ya misal ketahuan gitu kan, cuman bisa gitu buat colong-colong waktu buat ke toilet, buat sholat gitu, 5 menit 10 menit tuh bisa banget, asal nggak ketahuan aja. Maksudnya ntar kerja lama-lama juga tahu kapan waktunya senggang, waktunya bisa ditinggal tuh lama-lama tahu. Dan itu menurutku enak banget gitu, bisa colong-colong waktu gitu. Oke, itu aja sih. Oke teman-teman, itu aja 5 versus 5 enak nggak enaknya kerja kaigo di Jepang. Mungkin buat teman-teman yang mau ke Jepang atau sedang menunggu keberangkatan ke Jepang dan menggunakan visa Tokodegino kaigo, semoga video ini bisa membantu menjawab rasa penasaran teman-teman yang mau kerja kaigo di Jepang. Dan apalagi ya, udahlah itu aja lah. Subscribe ya, nggak subscribe juga nggak apa-apa sih, tapi lebih baik subscribe. Nah aku baru pertama ini bikin video kan, ntar misal ada yang request mau bikin video apa gitu, enak apa ngevlog apa gitu, komen aja, komen, ntar aku bikinin. Tapi ngeliat waktu dulu ya, soalnya
sok sibuk juga sih ini, tapi ya udah segitu aja. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah mau nyempetin nonton. See you next video. Bye bye. Mata nih.